Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Bunganitara, NPM 12130533012, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya akan menyampaikan hasil resum PKKMB dari hari pertama sampai hari terakhir. PKKMB hari pertama. Materi 1, peran Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan di era digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusri, SIK, M. Medcom. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin. 5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 1. Pelanggaran isi situs web. 2. Penipuan online. 3. Pencemaran nama baik. 4. Penipuan kartu kredit. 5. Illegal akses. 6. Judi online. Tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. 1. Penggunaan internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi ke publik melalui media sosial. 2. Lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. 3. Tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Materi 2, Generasi Indonesia, yang disampaikan oleh Ibu Herawati. Generasi Indonesia, menciptakan mahasiswa berkarakter dan berinovasi untuk kampus Merdeka Belajar. Tahun ini semua ada hubungannya. Seseorang bisa memiliki inovasi karena dia memiliki kreativitas. Dia memiliki karakter yang baik untuk bisa melakukan itu. Inovasi dilakukan dari keilmuan yang kalian semua peroleh. Tanggung jawab generasi Indonesia. 1. Mempertahankan dan memelihara persatuan bangsa. 2. Mengembangkan kemampuan intelektual. 3. Memelihara dan mengembangkan demokrasi Indonesia. 4. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur. PKKMB hari kedua. Materi 1. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dasar Hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pembukaan program studi baru, sistem akreditas perguruan tinggi negeri badan hukum, hak belajar di luar program. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka: mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovasi, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi 2, Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuh kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kampus Sehat, program Kampus Sehat dan Health Promoting University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Manajemen resiko, proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan resiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Materi 3, Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Tujuan mahasiswa untuk mengejar IPK yang tinggi yaitu A. Mengembangkan kemampuan berorganisasi. B. Kemampuan untuk memimpin yang baik. C. Mampu mengatur teman-temannya dengan baik. D. Bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa. 1. Rajin belajar. 2. Memiliki orientasi yang baik. 3. Bermanfaat bagi orang lain. 4. Bisa menyesuaikan diri. 5. Peduli terhadap lingkungan. 6. Kreatif. 7. Inovatif. 8. Disiplin. 9. Memiliki cita-cita yang tinggi. 10. Rendah hati. Materi 4. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. SSO diimplementasikan sejak 2013. Single Sign-On atau SSO digunakan untuk login waktu mengakses jaringan di Unila.
Secara teknis, SSO berarti mengintegrasikan proses autentikasi seorang user ke berbagai aplikasi. Jadi cukup sekali login sudah bisa membuka email, sistem e-learning, Unila, dan layanan aplikasi Google. Di sini saya akan menyampaikan materi PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Materi 1, pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Pangkuan Raja, Magister Pendidikan. Mahasiswa baru itu diterima sebagai mahasiswa karena memiliki potensi untuk lulus. Poin 2, perkuliahan yang kini sudah mulai offline. Perbedaan pembelajaran di SMA dan di perkuliahan itu berbeda dari aspek waktu, tempat, sikap, dan dosen menganggap mahasiswa sangat mandiri dan harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Materi 2, sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sunyono, MSI. Kuliah menggunakan sistem kredit semester atau SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester, dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Tujuan SKS yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Materi 3, fasilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Supriyadi, Magister Pendidikan. Beliau menyampaikan materi tersebut dengan menayangkan sebuah video. Materi 4, bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang disampaikan oleh Ibu Dr. Riswanti Rini, Magister Pendidikan. Tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. 1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat bakat dan penalaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK. 5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. PKKMB hari keempat membahas perkenalan pimpinan jurusan dan pimpinan prodi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.